Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Adi Wahyu Prastio. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara wawancara yang baik dan benar. Nih, berikut saya kasih tipsnya ya. Oke, jadi wawancara itu cara kita mengobrol kepada HRD perusahaan yang kita lamar agar perusahaan itu yakin untuk menerima kita nih. Nah, jadi yang pertama, saat wawancara kan kita biasanya dipanggil di perusahaan, atau di era pandemi kayak gini banyak loh yang wawancara di internet, ya internet seperti di Zoom atau di Google Meet. Nah, jadi yang pertama nih, wawancara merupakan cara kita atau first impression kepada HRD atau bos pimpinan suatu perusahaan yang kita lamar nih. Jadi bagaimana sih kita itu meraih perhatian dari HRD tersebut akan kepribadian kita, penampilan kita, dan ya karakter kita sendiri itu tersebut. Oke, jadi yang pertama-tama perkenalan. Nah, saat perkenalan diri kita harus bisa perkenalan diri kita dengan baik dan tepat, atau kita tidak boleh bertele-tele seperti kayak saya Adi Wahyu Prastio, saya berasal dari Sidoarjo. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Jadi kita harus memberikan salam hangat seperti, selamat malam Pak, saya Adi Wahyu Prastio, lulusan dari bla 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 bla. Kemudian kita menjelaskan asal kota kita dan asal kita dari mana, kemudian latar belakang kita. Nah, tapi jangan keliru sob, jangan terlalu panjang. Yang kedua, pelajari seluk-beluk tentang perusahaan yang akan kita lamar. Jadi kita harus tahu bahwa kita sedang melamar di perusahaan seperti apa, bergerak dalam bidang apa, F&B atau dalam perusahaan saham atau lain-lain lah. Jadi kita tepat dan kita bisa mengerti visi misi kita ke depannya seperti apa, sehingga itu dapat membantu kita dalam menjelaskan jati diri kita kepada HRD. Dan jika ditanyai misal Anda tahu ini perusahaan apa, jadi kita harus bisa menjawabnya. Jikalau kita tidak tahu perusahaan apa, maka kita akan kebingungan, dan itu merupakan kesalahan terbesar karena tidak ada respect dari HRD tersebut untuk menerima kita. Yang ketiga, apakah kamu tertarik kerja di perusahaan tersebut, dan mengapa sih kamu tertarik apply di perusahaan ini? Nah, itu merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh HRD. Nah, kamu jangan sampai terkecoh ya. Jadi kamu jangan sampai mengatakan bahwa saya tertarik di perusahaan ini karena perusahaan ini terpampang dalam surat kabar. Nah, itu karena itu tidak memberikan alasan yang pasti bagi HRD tersebut untuk menerima kamu. Jadi kamu tidak menunjukkan bahwa ketertarikan yang lebih kuat untuk perusahaan ini. Yang kedua, jangan mengatakan bahwa ya karena perusahaan ini memiliki gaji yang cukup besar. Nah, itu menunjukkan kamu itu materiable, kamu hanya mementingkan gaji di perusahaan tersebut. Jika kamu suatu saat perusahaan itu mengalami pilot atau menurunkan gajinya, pasti HRD ini mikir, wah anak ini pasti akan cabut dari sini. Nah, itu jangan sampai kamu mengatakan tersebut. Dan jika kamu lebih bersabar, biasanya HRD akan memberikan jawaban tersebut atau gaji tersebut dalam sesi akhir wawancara. Biasanya seperti itu. Jadi kamu jangan terkecoh dalam pertanyaan tersebut ya. Kalau bisa, kamu harus memiliki satu alasan yang kuat, seperti ya karena saya tertarik perusahaan ini karena memiliki visi misi yang sudah saya pernah kerjakan, seperti F&B, saya pernah menjadi barista, seperti itu. Itu kalau misal perusahaannya itu dalam bidang bisnis kopi. Jadi HRD tersebut yakin bahwa kamu
kamu harus mengetahui posisi apa yang sedang kamu lamar dan sedang akan cari atau yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Jadi kamu siap-siap jika ditanyai posisi apa yang ingin Anda lamar di perusahaan kita. Nah, kamu harus bisa menjawabnya seperti kamu telah memikirkan yang cocok seperti customer service. Nah, kamu harus bisa menjawab, saya ingin melamar di bagian customer service, Pak. Nah, kemudian kamu sebutkan alasan kenapa kamu melamar di bagian tersebut, atau kamu mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Kamu harus jelaskan dengan bahasa yang dimengerti dan meyakinkan, karena HRD dapat mengetahui psikologi kamu, atau kamu berbohong atau serius dan kamu memiliki keterampilan dalam bidang tersebut. Pasti HRD akan mengetahuinya nih. Jadi kamu jangan lupa siap-siap mencatat kamu ingin. Nah, yang kelima nih, biasanya HRD akan menanyakan seperti apa tipe kondisi pekerjaan yang ingin kamu bekerja. Seperti kamu itu tipe yang suka sendiri atau suka yang rame-rame. Nah, di sini akan terlihat semua dan HRD akan berusaha menggali lebih dalam diri kita sendiri. Nah, saran saya sih ya, lebih baik kamu menjadi be yourself aja. Jadi kamu sebutkan kamu itu lebih suka sendiri atau rame-rame. Yang keenam ini biasanya HRD menanyakan apa yang bisa kita berikan dalam perusahaan ini. Nah, ini pertanyaan yang umum banget ya. Jadi ya kita sebutkan saja apa yang bisa kita berikan. Seperti dari pengalaman saya sendiri sih, saya biasanya menyebutkan bahwa karena saya memiliki pengalaman dalam bidang yang akan saya lamar, saya akan memberikan jawaban, yaitu saya akan bekerja dengan cepat karena saya memiliki pengalaman tersebut dan pernah bekerja di pengalaman tersebut, Pak. Serta saya memiliki relasi yang cukup kuat dan memiliki kerja keras yang sangat kuat. Nah, itu. Jadi perusahaan akan yakin untuk menerima kamu. Jadi sebutin aja apa yang bisa kamu berikan, tapi ingat jangan melebih-lebihkan. Oke, yang ketujuh. Biasanya HRD akan menanyakan, kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Nah, jadi ini pertanyaannya sangat mengecoh. Kita harus tepat menjawabnya. Biasanya kita mau jujur, takut gimana, atau mau bohong, takut kelihatan bohongnya. Nah, ini sebaiknya kamu harus pintar-pintar memberi bahasa. Seperti kamu bekerja itu sebenarnya karena nggak suka sama bosnya, kamu bilang aja karena saya tidak cocok dengan atasan saya. Kemudian ya gitu kita jelaskan kenapa kok tidak cocok, mungkin alasannya gimana gitu. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan perusahaan kemarin. Nah, takutnya ini si bosnya nih mikir kamu nanti keluar dari perusahaan ini, kamu akan menjelek-jelekan perusahaan ini. Jadi kamu harus berhati-hati ya. Jika semua pertanyaan sudah dilontarkan si HRD, maka biasanya pertanyaan dari HRD yang terakhir adalah ada yang ditanyakan. Nah, berarti kita sudah melalui semuanya dan kita harus memberikan statement cantik dari kita sendiri ya, agar ya kita memiliki nilai plus. Seperti kita harus menunjukkan antusias dan ya kita harus menunjukkan bahwa kita sangat berminat dalam usaha tersebut. Karena ingat ya, siapa yang bekerja keras pasti akan mendapatkannya. Jadi seperti terima kasih Pak, tidak ada yang saya tanyakan dan saya berharap semoga interview barusan dapat meyakinkan Bapak untuk merekrut saya. Seperti itu ya. Jadi sehabis interview jangan lupa berdoa dan semangat terus untuk mencari kerja, karena ya mencari kerja memang tidaklah mudah, oleh karena sekarang juga waktu pandemi dan ya kita harus stay healthy and stay fokus, karena pasti ada jalan keluarnya. Dan ya itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.